Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh di Min1 Probolinggo. Tentunya kita masih akan belajar tentang materi pembelajaran tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku. Anak-anak, mari sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini kita diberikan pemahaman dan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita lakukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan, pagi ini kita akan belajar materi tentang PKN yang kemarin sudah Ustadz janjikan akan Ustadz jelaskan nanti. Ya, kemarin kalian sudah mengerjakan buku paket. Kemarin kalian sudah belajar tentang sila keempat Pancasila. Yang sekarang akan kita pelajari adalah penerapan nilai-nilai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Ini adalah lambang dari sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Dan yang ini adalah lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Kita mulai dari sila keempat Pancasila terlebih dahulu. Nah, bunyi sila keempat Pancasila tentunya anak-anak sudah hafal karena kita baca setiap hari Senin ketika upacara, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna apa yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Maknanya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian suatu masalah. Tentunya dengan bermusyawarah ini keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan yang terbaik bagi semuanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, nah ini adalah gambar orang yang bermusyawarah. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Atau bisa kita simpulkan bahwa sila keempat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi, apapun permasalahannya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Jadi, hasil keputusan musyawarah harus kita terima dan kita laksanakan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir tentunya adalah melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Dalam bermusyawarah kita harus menggunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur, tidak menggunakan ego dan emosi kita. Kita lanjutkan. Penerapan nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sila keempat Pancasila di sini memberikan contoh kepada kita semua bahwa penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, sehingga semua pihak merasa enak dan tidak ada yang dirugikan. Sekarang kita akan belajar tentang contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak sekali contohnya
pengamalan Pancasila sila keempat. Ustadz ambil dulu beberapa contoh. Ini gambar anak-anak bermusyawarah di dalam kelas. Contoh penerapan yang pertama adalah mengikuti pemilihan umum dengan asas Luber-Jurdil. Apa Luber-Jurdil? L itu langsung, U umum, B bebas, R rahasia. Jadi ketika kita melakukan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, harus berdasarkan asas Luber-Jurdil. Langsung, memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Umum, semua orang yang memenuhi syarat boleh ikut dalam pemilihan umum. Bebas, bebas artinya setiap orang bebas menentukan pilihannya sendiri. Tidak boleh ada tekanan dari orang lain. Rahasia, R rahasia. Rahasia artinya hanya kita yang tahu pilihan kita. Orang lain tidak akan tahu. Nah, jadi di situ kita nanti masuk dalam sebuah bilik, dan di bilik itu kita memilih pilihan kita. Jurdil artinya adalah jujur dan adil. Kita memilih secara jujur dan adil sesuai dengan hati nurani kita. Yang kedua, contoh melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, pembentukan jadwal piket. Nah, itulah contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah yang diikuti. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus bermusyawarah jika memang keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang terbaik bagi kita bersama. Itu tentang sila keempat Pancasila. Sekarang kita beralih ke penerapan nilai sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maknanya? Maknanya adalah tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Itulah tujuan atau makna dari sila kelima Pancasila. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu dengan rajin menabung. Apa saja? Yang pertama, pengamalan sila kelima Pancasila adalah kita harus bersikap adil. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita tunaikan dulu kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita. Jangan menuntut hak dulu, kewajibannya diabaikan. Nah, itu namanya tidak seimbang. Kita tunaikan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak kita. Kewajiban diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, baru hak yang akan kita peroleh dengan penuh tanggung jawab juga. Yang keempat, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Nah, harus sesuai dengan kemampuan. Tidak boros, harus hemat, ya. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Itu adalah beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan hasil karya orang lain. Nah, itu anak-anak tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang nilai-nilai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, kemudian anak-anak bisa menyelesaikan tugas yang Ustadz berikan, yaitu
5 pertanyaan. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian dijawab sesuai dengan isi dalam video yang sudah Ustadz berikan pada pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.